Gimana penampakannya? Belum lah. Masuk aja dulu. Halo, kembali bertemu dengan saya Dr. Erna Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Terima kasih, malam ini kita ketemu lagi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini, terima kasih buat kedatangan kalian. Malam ini kita ketemu lagi ya. Pak Sohibul Ilmi, Ibu Titin, Ibu MU, Ibu Ahmad Yamin. Terima kasih sudah ketemu saya hari ini dengan saya Dr. Erna Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebun Kita. Saya kenalan dulu ya, Klinik Herbal Kebun Kita ada di Tangerang Selatan, Ciputat, Tangerang Selatan. Dan kami mendedikasikan untuk membantu pengobatan teman-teman yang punya penyakit kronis, yang tidak sembuh-sembuh, yang udah kesana kemari, sudah shopping dokter, sudah berbagai obat diminum tapi tidak ada perubahan. Silahkan bergabung dengan Klinik Herbal Kebun Kita atau bergabung dengan saya di live untuk proses meregenerasi sel. Dan Klinik Herbal Kebun Kita memberikan beberapa pelayanan antara lain konsultasi online maupun offline, by phone atau datang ke klinik, dan juga memberikan pengobatan secara alami dengan herbal, kemudian dengan akupunktur, dengan hipnoterapi, dengan bekam, dengan fasdu, dan juga dengan pijat tradisional. Kita juga memberikan pelayanan medis seperti suntik atau injeksi atau infus infus vitamin jika itu dibutuhkan, dan juga kita memberikan pelayanan seperti tindakan-tindakan medis untuk operasi minor seperti sunat, lipoma, dan sebagainya. Dan juga kita berikan perawatan luka diabetes yang tidak kunjung sembuh, sudah berbulan-bulan, sudah ditangani kesana kemari tapi lukanya tidak kunjung sembuh. Silahkan datang ke klinik kami, insya Allah akan ada perbaikan karena kita padukan pengobatan medis dan pengobatan herbal secara proporsional, dan itu sudah ada buktinya. Selain itu teman-teman, kita juga memberikan seperti ini live setiap pagi dan malam. Dan kalau kalian ingin dapatkan notifikasi saya, tentu kalian harus follow saya dulu. Nah teman-teman, demikian ya perkenalan saya Dr. Erna Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Semoga itu bermanfaat buat kalian yang sudah kemana-mana tetapi belum ada ketemu jalannya. Mudah-mudahan setelah bertemu dengan saya terinspirasi untuk sembuh dari penyakit kronis kalian. Nah, yuk kita absensi dulu. Dari mana saja kalian? Kalau kami tentu dari Ciputat, Tangerang Selatan. Kalian dari mana nih? Terima kasih ya Ibu Ida, Ibu Leni, Ibu Afriza, Ibu Mamih, Ibu TikToker. Terima kasih ya Bas Tommy, Tigan. Kemudian Kustiah, Ibu Ruswati, Maratus Solihah, Anna Ibrahim Rizda, Zafir Diah, Iwan Jumiati, Suwanti, Akilah, Rohmah, Yusuf, Rita, Sofwan, Mujianto, Yurefli, Mama, Diana, Novadilan, Wayan, Mostar, Dewi, Ita Usman, Vivi. Thank you banyak banget yang udah hadir hari ini menemani saya malam ini. Semoga kita bisa ngobrol banyak hal ya. Kalian mau nanya apa? Tapi sambil menunggu kedatangan kalian, aku akan bacakan beberapa testimoni teman-teman kita yang hari ini masuk ke dalam grup, dari grup ya tentunya. Jambi hadir. Oh iya Bu Weli, terima kasih Jambi hadir ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung. Kita hari ini coba akan baca beberapa testimoni dari teman-teman dari grup pasien Dr. Erna. Oke, kita lihat ya testimoninya ya. Dan kalian boleh bertanya, nanti akan saya jawab dari atas ke bawah satu demi satu. Dan tolong jangan diulang-ulang. Kalau diulang-ulang minimal 2 atau 3 kali, selebihnya adalah nyepam, dan nyepam itu akan merugikan live kita. Dan kalau terlalu banyak, ada loh yang sampai bertanya sampai 100 kali pengulangan, itu pasti akan saya blokir. Jadi daripada sayang kita nggak bisa ketemu lagi, mohon untuk jangan terlalu nyepam. Untuk pertanyaan harap bersabar karena saya ingin kita kumpul dulu ya. Kita kumpul dulu, setelah bertemu baru kita membahas sakit itu satu demi satu. Oke ya.
Alhamdulillah dokter, baik. Alhamdulillah hari ini nggak ada keluhan. Perih di usus itu suka tiba-tiba perihnya. Kadang sehari nggak gitu dok. Saking sekarang sudah nggak keliangan lagi dok, sudah nggak melilit lagi. Ulu hati makin kesini makin membaik dok. Ibu Siti Napsiah, ini sekitar 1-2 minggu bersama 5 sekawan. Dan beliau ada gejala radang usus, tapi alhamdulillah perkembangannya cukup memuaskan. Dok, ramah boleh kan dikonsumsi saat hamil? Sekarang saya hamil 7 minggu dok. Alhamdulillah berkat ramah juga, pas di aku cerita nggak mens setahun, konsumsi awal 3 sekawan langsung menstruasi. Dan sekarang hamil, sudah 7 minggu. Ya Bu Dokter, alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Berkat ramah kandungan saya bisa jadi subur kembali. Dan alhamdulillah saya bisa diberi anak laki-laki tanpa ada kekurangan apapun dan sempurna, amin ya robbal alamin. Jadi kalau kalian ikut program kita, program 3 bulan bersama saya dan menggunakan 5 sekawan, itu sebetulnya program untuk meregenerasi sel. Nah, program regenerasi sel ini yang ternyata tidak hanya memperbaiki usus atau kandung saluran cerna kalian yang bermasalah, tetapi juga meregenerasi seluruh organ-organ tubuh kita yang memang bermasalah. Dan bonusnya jadi banyak. Haid jadi teratur, sakit nyeri haid juga berkurang, dan juga untuk yang tidak bisa hamil ternyata menjadi bisa hamil. Keren, alhamdulillah banget. Terima kasih ya Allah. Oke. Ibu Yanti Walianti, dok, izin bertanya kenapa datang bulan cuma 2-3 hari umur 37 tahun? Sebetulnya kalau datang bulan hanya sebentar, itu artinya dinding rahimnya terlalu tipis, Bu. Kalau dindingnya terlalu tipis, berarti estrogen, progesteronnya kurang, sehingga tidak terjadi penebalan dinding. Nah, ibu harus banyak makan makanan sumber estrogen, fitoestrogen dan fitoprogesteron. Salah satunya adalah kunyit. Ibu rajin aja minum kunyit asam. Kemudian bisa juga dengan susu kedelai. Terus rajin masak daun kelor. Maka secara tidak langsung ibu sudah memperbaiki keseimbangan hormonnya. Itu ya. Oke teman-teman yang hadir, terima kasih buat kehadiran kalian. Mulai aku bacakan lagi ya, sambil menunggu pertanyaan kalian ngumpul. Aku akan bacakan perkembangan Bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman itu sudah menggunakan herbal selama 3 bulan. Laporannya begini, laporan progres dok sudah 3 bulan. Bulan pertama menggunakan 5 sekawan, bulan kedua 3 sekawan, bulan kelima 5 sekawan. Progres 90%, alhamdulillah. Sudah jarang sekali sensasi yang muncul. Konsisten pola makan. Kalau di kerjaan sorenya belum bisa, cuma sedikit-sedikit pantangan, alhamdulillah aman. Kalau pedas belum berani coba dok. PR-nya di berat badan masih belum ada kenaikan dok. Dari yang saya rasakan dari awal menderita sampai sekarang, yakin progres di 90%. Pak Sulaiman. Beliau minta izin untuk berubah pola makannya, juga pemakaian sekawan yang lebih sederhana. Sebetulnya kalau udah 90% maintenance, boleh-boleh saja kalian hanya menggunakan 3 sekawan atau 2 sekawan. Dan pola makan tentu tetap diet sesuatu karena itu bisa digunakan seumur hidup. Dan jangan buru-buru untuk stop sama sekali, karena kalau stop sama sekali saya takutnya tidak ada maintenance, maka pembangunan saluran cerna sudah dibangun bisa ambruk kembali gitu. Bu Faridah, terima kasih ya buat kedatangannya. Kemudian ini juga ada beberapa catatan dari Ibu. Ini ada nasihat dari Ibu Wida untuk pejuang asam lambung di grup ya. Ibu Wida sudah hamil kembali setelah 9 tahun kosong. Beliau menasihati teman-temannya di grup. Saya dulu lebih parah, sembelit, jantung kayak mau copot, detak jantung cepat, jut. Tapi kalau bunda fokus ke keluhan baru, nanti makin parah. Jadi dibikin enjoy, bismillah. Niat baik, hasil baik, gitu bun. Karena dulu saya stres, keluhan baru malah tambah parah. Tapi kalau santai nanti tahu-tahu hilang sendiri keluhannya. Di badan enteng, enak pun, semangat menjemput kesembuhan. Nah, artinya kalian walaupun sudah minum ini itu, sudah konsisten dengan pola makan juga,
tanpa dibarengi dengan manajemen stres, itu juga membuat penyembuhan menjadi melambat. Jadi penting banget untuk tetap menjaga diri agar tidak terlalu stres. Saya dulu lebih parah pun, sembelit, tadi sudah ya. Kemudian ini juga ada catatan harian dari Ibu Venda Nursela. Sedikit sharing, saya awalnya sakit 2 tahun terakhir dok. Biasanya 3 bulan herbal biasa sembuh. Terakhir kambuh berjuang menyembuhkan gastritis kurang lebih 1 tahun lamanya. Gara-gara makan cabai sedikit dok. Dari situ lemes, lunglai, berdebar, dada panas, stres, makin kesini makin curiga, berat badan makin turun. Sampai terakhir turun 15 kg. Bingung sama cara masak yang benar, pemilihan rempah yang boleh atau tidaknya, juga pola makan yang dikit-dikit begah, panas dada jadi nggak nafsu buat makan. Akhirnya cek beberapa lab di rumah sakit, dokternya sampai terheran-heran dok. Banyak hasil yang negatif, kecuali laju enap darahnya, dan endoskopi memang ada gastritis. Diberi obat untuk 1 bulan lamanya. Saya rasa efeknya hanya sementara. Herbal kunyit madu pun sepertinya ada yang kurang. Beberapa bulan terakhir lihat TikTok dari Dr. Ena dan nyimak penjelasannya, makin kesini makin sreg order pakai herbal dokter. Saya baru 5 hari pakai 5 sekawan, masih ngatur pola makan, cocoknya pakai diet yang mana. Alhamdulillah makin membaik, walaupun awalnya ada efek kelingan dan keputihan. Badan semakin hari seperti ternutrisi, makin kokoh, dan pencernaan khususnya usus seperti aktif tapi tidak sakit perut atau mules. Sebelumnya sering begah, usus seperti, mohon maaf agak pasif pergerakannya. Sekalinya sakit perut, sakitnya nggak karuan, plus muncul anxiety dan debar-debar. Terima kasih Bu Dokter, perantara herbal Ibu saya semakin semangat, sehat lagi seperti semula. Semoga Ibu selalu sehat, panjang umur, dan makin banyak yang tolong untuk sembuh sehat dari perantara herbal yang Ibu berikan. Alhamdulillah, amin amin. Kemudian ada pertanyaan, dok, kunyit apa ada campuran direbuskan? Kemarin saya minum kunyit tapi beberapa hari nyeri di ulu hati. Kunyit direbus bersama temulawak Bu. Boleh tambah kayu manis, boleh tambah serai juga. Boleh tambah misalnya akar alang-alang, daun salam, enggak masalah. Ditambahkan aja Bu. Dan dirutinkan, dan tentu gaya hidup sehat harus dilakukan supaya penyembuhannya normal. Jika dalam 1 bulan tidak ada perbaikan, berarti memang harus ikut program bersama saya. Program 3 bulan dan gunakan 5 sekawan. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kehadiran kalian semua. Ibu Siti Idayani, Ibu Rata, Ibu Yulistiani, Ibu Erna, Abisar, Bunga Lestari, Mama Sagitarius, Antiji, Tarwadi, Ropison, Nurhayati, Hani, Akil, Sri Kuku, Dion, banyak Mabang Zen, Bu, Sarina, dan teman-teman yang lain. Thank you ya buat kehadiran semua. Oke, sekarang kita mulai bahas pertanyaan kalian ya, satu-satu. Ini pertanyaan sudah masuk, kita bahas satu-satu. Dok, saya mau tanya, gimana mengatasi ketika sesak nafas dikarenakan sakit GERD? Ketika Anda sesak nafas, tentu harus tenang dulu. Harus tenang, atur nafas, keluarkan. Semakin kamu cemas, sesak nafas itu semakin benar-benar menjadi terasa. Dan sesak nafas itu memang secara fisiologis akan timbul ketika gas di dalam perutmu terlalu banyak. Gas yang terlalu banyak akan menekan diafragma akan menekan paru-paru, dan kamu semakin sesak nafas. Tapi mau tak mau, kamu harus menenangkan diri. Tarik nafas, hembuskan, tenang. Dan tentu obat dokter akan lebih cepat kerjanya dibandingkan herbal. Jadi kalau kalian menggunakan herbal tidak untuk mengatasi masa kedaruratan, tetapi untuk membangun saluran cerna supaya tebal kembali, sehat kembali, dan aneka sensasi satu demi satu hilang. Jadi teman-teman, kalau kalian menggunakan herbal itu nggak secepat obat kimia. Tapi kalau kalian sudah nggak tahan dengan sesak nafasnya, gunakanlah obat kimia, obat medis, atau segera ke UGD. Tetapi jika kalian sedang dalam fase pengobatan dengan herbal, nggak aku sarankan untuk sedikit-sedikit menggunakan obat kimia, karena itu akan sangat mengganggu penyembuhanmu. Pekanbaru kakak, wah Pekanbaru ya.
Salam kenal ya dari Pekanbaru. Assalamualaikum dokter, saya dari Jember. Saya sakit saraf kejepit. Saraf kejepit itu bisa kamu gunakan dengan renang, berdiri di papan miring, fisioterapi, peregangan, dan akupunktur di daerah terdekat. Dok, sakit tumit sampai ke pinggang, habis sakit tipes dok. Kalau habis sakit tipes itu sebetulnya pinggang sampai ke tumit. Itu memang ada proyeksi rasa nyeri bahkan sampai ke paha sampai ke betis. Jadi saran saya ibu, kalau sudah ada gejala tipes berarti sudah ada gejala radang usus, maka tuntaskan. Tipes itu tidak gampang sembuhnya. Kuman salmonella ini termasuk kuman yang bandel. Menggunakan antibiotik pun harus 2 minggu. Bed rest harus 2 minggu. Kalau ibu sudah lakukan dan tidak ada perbaikan, coba ibu dibarengi. Ini karena sudah spesialistik, kasusnya udah cukup berat, gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Gitu ya. Jadi kalian bisa cek di keranjang kuning. Silahkan cek di keranjang kuning, lihat di profil saya, nanti ada keranjang kuning di bawah, silahkan klik. Atau kalau enggak, kalian cari TikTok Shop Dr. Erna Cipta gitu ya. Kalau klik keranjang kuning nggak bisa ya. Harusnya TikTok Shop Dr. Erna Cipta 2 ya. Coba. Di sini juga ada. Jadi kan kalau diklik bisa di beranda profil. bisa. Langsung ke aku gitu. Jadi gini. Oh, nanti Profil Dokter Erna tuh di situ ada keranjang TikTok Shop. oh langsung Langsung klik. ada. Oh, nanti di profil ya, di atas ya berarti ya. Iya, jadi harus muncul profil dulu. Ke profil nanti ketemu keranjang di TikTok Shop, nanti klik aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa obat yang bagus untuk kreatinin dan irium tertinggi dok? Pak YRZL, ini sudah spesialistik. Saya tidak akan semena-mena atau dengan mudah berikan ini, karena memang belum tentu yang saya berikan cocok. Itu harus dipantau bahkan dicampur dengan pola makan yang sesuai. Jadi nggak bisa di-share begitu saja. Ini penyakit yang sudah cukup berat karena sudah mengganggu fungsi ginjal. Jadi kalau Bapak berkenan, silahkan konsultasi dengan saya, dan nanti akan saya pantau di grup, dan tentu harus menggunakan, akan sebutkan ramuan saya, dan nanti akan saya pantau di grup step by stepnya, day by day-nya nanti akan terpantau di grup gitu. Obat infeksi saluran kencing, nah ini beda lagi. Kalau saluran kencing itu cukup, nggak apa-apa saya berikan resep, tapi kalau untuk kreatinin dan urium itu sudah kasus spesialistik Pak. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa berikan sekedar dan itu saya kira nggak akan memperbaiki, karena terlalu kompleks untuk memperbaiki kreatinin dan irium yang tinggi. Harus diberikan multivitamin, suplemen yang sesuai, pola makan yang sesuai, dan itu dipantau terus, kemudian dengan herbal yang lebih sesuai. Nah, untuk infeksi saluran kemih Anda bisa gunakan segenggam akar alang-alang, kemudian digunakan daun salam, segenggam akar alang-alang, daun salam, dan coba ditambahkan juga dengan daun sirih. Jadi segenggam akar alang, daun sirih, daun salam, masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter air, kemudian diminum untuk 1 hari. Semoga membaik. Ini penampakannya gimana sih? Ada di grup. Ya, Ada bedanya nggak dengan biasanya? sama aja. Sama aja kan? Terus kenapa dia harus ya? Apa sih coba kamu cek? Penasaran aku sama share-shareanmu biasanya itu loh. Perut perih bagian bawah dan susah tidur, kenapa dok? Nah, kalau gini sudah ada gejala radang usus. Ibu Zakiatul, mengapa susah tidur? Melatonin itu, hormon melatonin itu dibuat di usus kecil. Jadi kalau Anda susah tidur, usus kecilmu bermasalah. Makanya perut perih di bagian bawah kan? Oleh karena itu segera ikuti. Kalau ini kan sudah radang usus, aku sarankan ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Karena untuk obatin radang usus itu nggak gampang, harus betul-betul fokus dan betul-betul teliti. Terima kasih dok, solusinya sama-sama. Assalamualaikum, anak saya mennya nggak lancar dok, minta solusinya. Untuk anak yang nggak lancar berarti keseimbangannya masih terganggu. Ibu bisa selalu sering-sering masakkan daun kelor dan tumbuh kunci dan lalap daun alpukat 3-9 lembar per hari.
Saya baru beberapa bulan operasi mamae Kak, tapi sekarang muncul lagi. Apakah harus operasi lagi? Sebetulnya kalau itu tumor jinak itu sebetulnya cukup gampang kok menggunakan herbal. Anda punya kunyit putih ditambah temulawak, ditambah juga dengan mengkudu, direbus dalam 1 liter air, diminum untuk 1 hari. Tetapi jika tidak ada perubahan, silahkan gunakan ramuan saya. Sebetulnya kalau bentuknya fibroadenoma mamae itu cukup mudah sebetulnya untuk mengecil. Pengalaman saya seperti itu. Tetapi kalau sudah saya berikan beberapa resep ini ternyata tidak berhasil, silahkan gunakan ramuan saya. Assalamualaikum Bu Dokter, mau tanya nih, saya selalu keluar keringat berlebihan, kira-kira bahaya nggak ya? Keringat berlebihan itu artinya ada masalah dengan jantungmu. Yang kemudian kedua, kalau sebelumnya nggak ada, sekarang menjadi ada, bisa jadi karena terstimulasi juga oleh obat-obatan atau makanan minuman yang membuat keringatmu menjadi lebih banyak karena meningkatkan metabolisme. Misalnya kamu minum kopi, kamu makan makanan yang pedas, nah itu semua membuat keringatmu menjadi lebih banyak. Atau kamu olahraga. Tetapi kalau kamu ada kelemahan jantung, itu juga biasanya menyebabkan keringat dingin sering keluar. Karena apa? Tidak efisiensinya antara metabolisme tubuh dengan asupan atau dengan jatah nutrisi dan oksigen yang disalurkan oleh pembuluh darah kita. Ketika orang menderita jantung, metabolisme jantung tubuh meningkat, tetapi suplai nutrisi dan oksigen itu sangat kurang. Yang terjadi apa? Keluar keringat, tapi keringatnya adalah keringat dingin. Assalamualaikum Bu, saya mau nanya, saya lagi hamil 2 bulan tapi keluar darah seperti menstruasi. Nah, ini tentu sudah flek-flek ya, Ibu lebih baik ke dokter kandungan atau bidan terdekat, karena saya kira ini bukan masalah yang sepele ya, karena sudah pendarahan. Lebih baik langsung periksakan ke dokter terdekat. Saya baru beberapa bulan operasi mamae Dok, tapi sekarang muncul, ya tidak harus operasi, menggunakan herbal tadi bisa. Saat malam Dok, hamil 7 minggu, susah BAB, obatnya apa biar bisa BAB? Memang biasanya pada orang yang sedang hamil ada kesusahan BAB. Ibu setiap malam minum minyak zaitun aja, minyak zaitun 2-3 sendok makan, dan tentu banyak minum juga dan banyak makan sayuran buah kalau perlu di jus. Dok, herbal apa? Saya belum tahu Dok. Herbal apa? Untuk apa? Dok, sinusitis bisa sembuh nggak? Bisa Bu. Anda bisa gunakan propolisnya mana ya, Dok? Itu di bawah tuh. Kolong. Nah, coba sebelah sini, kiri. Gimana sih? Kiri. Oh, ini. Nih, kalian bisa gunakan propolis. Propolis ini ukurannya nano, 10⁻⁹ meter. Jadi kecil banget. Nah, Anda bisa gunakan propolis, teteskan pada NaCl di cawan, dan Anda sering lakukan cuci hidung. Gunakan spet injeksi ukuran 10 ml. Nah, mudah-mudahan kalau rajin melakukan cuci hidung menggunakan NaCl dan yang ditambah beberapa tetes nano ini, semoga cepat membaik. Kalau perlu, Anda juga nggak perlu irigasi tidur, teteskan sedikit-sedikit. Itu juga akan mempercepat penyembuhan dari sinusitis. Malam Dokter, malam. Oh ya, kalau kalian ingin tahu ini ada kayaknya. Ada di keranjang kuning, atau kalian harus ke profil ya, ke keranjang kuning, atau kalau enggak kalian klik profil, maka di situ ada Linktree dan di situ ada toko orange. Dok, saya mau tanya, semenjak saya melahirkan anak kedua, saya nggak pernah datang bulan. Anak sekarang umur 4 tahun. Ibu, artinya itu ada ketidakseimbangan hormon. Tadi resep untuk menyeimbangkan hormon masih ingat kan? Harus ngapain? Ayo. Ada yang masih ingat nggak? Dok, aku cemas berlebih asam lambung. Memang kalau asam lambung itu menyebabkan cemas berlebih. Oleh karena itu, sembuhkan asam lambungmu dan silahkan ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Saat malam Dok, hamil 7 minggu, sudah BAB, obat apa biar bisa BAB? Assalamualaikum Bu, saya lagi hamil 2 bulan tapi keluar darah seperti menstruasi. Tadi sudah. Tadi BAB sudah ya. Samsudin sama penakut ada asam rokok nyesek sampai ke ulu hati. Bapak ada penyakit asam lambung kronis enggak? Saya jadi ingat, saya punya pasien seperti ini. Namanya, pasien saya itu siapa ya namanya? Saya lupa. Beliau juga
tinggal ini penyakitnya, tidak bisa bau rokok karena bau rokok itu menyebabkan ulu hatinya sakit. Karena apa? Ulu hatinya sangat sensitif. Ulu hatinya masih lemah, pernah luka, dan asap rokok banyak mengandung radikal bebas, dan itu membuat sesuatu yang lemah menjadi terstimulasi rasa sakitnya. Dok, obat sakit punggung tulang belikat untuk penderita PPOK, obatnya apa? Memang PPOK itu sangat susah ya Pak, kecuali Anda harus rajin usap-usap parutan jahe merah. Itu akan bersifat anti radang, anti nyeri, kehangatan, itu akan lebih nyaman. Namanya PPOK, mau tak mau pasti akan banyak mengeksploitasi kinerja dari otot torak depan dan belakang, dan itu memang membuat sakit banget. Anda bisa senam gini Pak, nih senam gini, diputar sambil berjinjit, tapi kena sinar matahari, nanti diputar balik. Bisa nggak kayak gitu? Nah, itu sangat bagus tuh. Apa? Volume. Semoga volume paru-parumu menjadi melebar. Ya, terbantulah. Atau kalau mau gunakan ramuan saya boleh Pak. Semoga menimbulkan regenerasi sel yang lebih bagus. Dok, jelasin dong tentang kondiloma acuminata. Apa sih kondiloma acuminata? Jamur ya? Aku cek dulu ya. Kondiloma acuminata itu kayaknya jamur ya. Kutil kelamin ya. Kutil kelamin itu penyebabnya adalah virus. Dan ini sangat menular tentu kalau udah virus ya. Kutil kelamin ini penyebabnya virus, sangat menular, dan bisa juga menyebabkan resiko terjadinya kanker serviks. Kemudian dia menular bisa ke janin juga ke istri. Jadi kalau udah virus, maka penyembuhannya tentu tidak hanya menggunakan antiviral, tapi kekuatan imunmu harus kamu optimalkan. Kalau kita sudah ngomong kekuatan imun, mau tak mau kamu harus menggunakan herbal, menggunakan obat-obat alami dan gaya hidup sehat. Dibarengin pengobatan antiviralmu dengan herbal atau obat-obat alami tadi. Selamat malam Dok, Hamil 7 nih tadi sudah ya. Dok, saya selain kanker tapi sudah selesai kemo dan sekarang tambah penyakit lagi, ada batu di bagian perut saya. Batu empedu berarti ya. Dok, saya selain kanker tapi sudah selesai kemo dan sekarang tambah penyakit lagi, ada batu di bagian perut saya. Semoga cepat membaik ya Bu. Kalau kanker itu memang maju kena mundur kena. Kalau Anda mau gunakan herbal, gunakan 5 sekawan, gunakan bukan paket batu empedu. Paket batu empedu nanti kita pantau juga perkembangannya. Dan yang menyenangkan, si Teramah ini memiliki aneka herbal yang sifatnya juga bisa memperkuat sebagai anti kanker. Dia bisa menstimulasi sifat apoptosis, sel bunuh diri. Dia bisa memiliki sifat anti-angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru. Pasti pada penderita kanker pembuluh darahnya pasti akan lebih banyak. Ketika pembuluh darahnya di stop, maka kanker ini, sel kanker ini tidak bisa hidup dan akan mati. Dia juga memiliki sifat anti-inflamasi yang penting banget. Selain tentu dari paket empedu ini bisa memecahkan batu empedu. Jadi gitu ya. Apa obat herbal buat sesak nafas karena GERD dong? Soalnya saya hampir setiap hari merasakan. GERD-nya sembuhkan, maka aneka sensasi asam lambung itu membaik. Ibu, kalau sudah terlalu parah, gunakan 5 sekawan ikut program 3 bulan bersama saya. Silahkan temui admin. Terima kasih ya untuk temenku yang tadi Mbak Asih kalau nggak salah, sudah mengirimkan mawar buat saya. Thank you banget. Saya tidak akan bisa membalas kebaikanmu, tapi saya berharap live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dok, nyeri di bagian perut kanan bawah itu apakah gejala infeksi kantong? Bukan, itu sudah gejala radang usus Ibu Welianti. Kalau sudah gejala radang usus, aku sarankan ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Karena berat Bu, kalau udah gejala ke radang usus itu berat. Pernah nggak kalian ketemu dengan obat yang harganya sekali suntik itu 76 juta? Saya pernah mendapatkan pasien yang seperti itu. Beliau menderita radang usus di bagian ilium, namanya ileitis. Dan salah satu obatnya adalah suntik antibodi monoklonal. Mahalnya sekali suntik 70-an juta, dan itu harus sebulan disuntik 4 kali.
Apakah memberi efek yang signifikan? Enggak juga. Nah, oleh karena itu enggak masalah kamu ambil suntikan itu, tapi pesan saya jangan tinggalkan, dampingi dengan pengobatan alami dan gaya hidup sehat. Karena pengobatan alami ini yang akan memberikan regenerasi sel, gitu guys. Baru 1 bulan divonis dokter terkena GERD. Ibu Siti Indayani, kalau gitu gunakan 5 sekawan. Kalau baru 1 bulan akan cepat sekali baik. Bulan kedua Anda bisa gunakan nanti 3 sekawan atau 2 sekawan, atau terama saja untuk maintenance, boleh-boleh saja. Kalau 1 bulan GERD itu biasanya cepat, tetapi biasanya gejalanya udah lama, penegakan diagnosisnya terlambat gitu. Dok, izin bertanya, apa obatnya batu di saluran kemih pinggang sebelah kanan sakit terus? Kalau batu ginjal itu sebetulnya batu ginjal atau batu di kemih itu cukup mudah. Gunakan kunyit putih, kemudian gunakan kejibeling, gunakan akar alang-alang, masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter, kemudian diminum 1 hari. Dok, gondongan wajar nggak sih kalau mulut terasa pahit terus mual, muntah tapi nggak ada nyeri ulu hati? Dok, aku gondongan, wajar nggak sih kalau mulut terasa pahit? Kayaknya gondongan itu adalah gangguan virus ya, virus pada kelenjar air liur. Kemudian mulut terasa pahit terus mual muntah tapi nggak ada nyeri hulu hati, itu memang ada hipersekresi asam lambung. Belum lecet, makanya kamu nggak merasa nyeri tetapi sudah hipersekresi asam lambung. Ini 2 hal yang berbeda dengan gondongan. Jadi saran aku segera obati, gunakan temulawak kunyit. Resepnya ada di series VT saya dan gratis, silahkan klik profil saya. Atau mau gunakan 5 sekawan boleh. Ikut program 3 bulan bersama saya. Dok, cara sembuhin anxiety gimana? Capek 3 tahun gini-gini terus berobat. Pak mau ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan, silahkan, semoga bisa baik dan ini menjadi jalan keluar untuk masalahmu. Oke teman-teman, coba aku bacakan lagi ya testimoni dari teman-teman kita. Jangan lupa sosok baru, share view sama grup aja dulu orang. Yang TikTok kita itu nggak usah, ini udah masuk Facebook lah. Kamu TikTok lagi ya? Kan bekasnya ada dicek. Nggak lihat tadi bawah. Ya harus cek dulu dong. Sedikit lagi. Oh ya wis. Itu nggak penting-penting amat. Lebih baik membalas atas dulu. Nah, dari TikTok kan banyak banget komentar sama itu, sama yang itu loh also. Oke, terima kasih. Dok, cara sembuhin anxiety gimana? Capek 3 tahun. Bapak ikut. Oh iya, aku mau bacakan ya beberapa testimoni teman-teman kita ya. Coba ya, aku bacakan ya. Sebenarnya banyak banget yang cepat-cepat oleh kita. Dok, alhamdulillah setelah seminggu minum teramah, buang air saya sudah setiap hari. Dan yang kemarin agak gelap sudah kembali normal, kembali warnanya. Mungkin efek detox ya dok. Tapi alhamdulillah semuanya sudah normal kembali dok. Mudah-mudahan kedepannya lebih membaik. Amin. Semoga kita semua yang sedang. Terima kasih dokter. Sama-sama. Asal ikhtiar diberi kemudahan oleh Allah. Amin amin. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat waktunya dokter Erna. Saya ada keluhan asam lambung sama bronkitis. Dada tadinya sesak banget. Sekarang lebih baik. Minum 5 sekawan, minum vitamin sama racikan bronkitis dan pola makan yang sehat, berjemur. Semoga di grup ini bisa lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ada 60% dok. Alhamdulillah belikat lebih baik. Ini hari kelima. Kemudian ada lagi nih. Ini panjang banget, sebentar ya. Tak carikan yang pendek-pendek ya. Sebentar. Assalamualaikum teman-teman. Saya Ibu Eti, usia saya 57 tahun. Saya punya penyakit diabetes lambung, pembesaran jantung sudah 13 hari. Saya pemberasan jantung. Sudah 13 hari saya mengkonsumsi 5 sekawan ramuan dokter Erna. Syukur alhamdulillah semakin hari semakin membaik. Saya sudah beli lagi 5 sekawan karena teramahnya sudah habis. Alhamdulillah perut saya sudah tidak perih, begah, mual, lidah terasa pahit, perut terasa kembung, tidak ada.
Alhamdulillah semuanya membaik terus lagi teman-teman. Diabetes saya sudah normal, padahal saya belum minum herbal diabetesnya. Karena pola makan saya 211 no karbo, saya makan umbi Garut, irut dibikin papeda. Ayo teman-teman kita berjuang untuk sehat. Mari kita konsultasi ke Dokter Enawah. Thank you mempromosikan. Dokter ahli herbal, sempat saya berkonsultasi dan berobat. Sekarang tempat saya berkonsultasi dan berobat sekarang. Dan maaf ini bukan promosi, tapi saya bagi-bagi pengalaman saya kepada teman-teman yang senasib dengan saya. Terima kasih Dokter Ena, sehat selalu, alamin. Dan beliau juga sudah berobat ke berbagai herbal juga, kemana-mana sampai puluhan juta katanya, mungkin ratusan juta udah habis. Tapi apapun sebetulnya yang maha penyembuh itu Allah. Maka ketika kalian sakit, berdoalah agar ditemukan dengan pengobatan yang pas. Dan kesembuhan hanya milik Allah. Kewajiban kita ikhtiar dengan apa saja, yang penting halal, semoga Allah ridho. Saya pernah loh ketemu penderita asam lambung, ya ini tentu belum kronis ya, masih sebatas begah, perih, kembung. Beliau itu bisa sembuh hanya dengan mengendalikan cemasnya dan sembuh, tidak perlu obat dokter. Cuma ya itu, jangan sedikit-sedikit obat dokter, sedikit-sedikit obat dokter. Kalian pasti tahu kan efek samping pemakaian obat dokter. Kalau kalian ingin tahu, ketemu saya besok pagi, karena malam ini kalau aku menerangkan tentang materi, aku sudah loyo. Jadi yang pasti pemakaian obat dokter itu boleh dilakukan, obat medis, tapi tidak untuk jangka panjang. Selanjutnya kalau kamu udah enak, kamu mulai menerapi diri sendiri, hilangkan kecemasan, insya Allah bisa. Tetapi kalau sudah terjadi ulcer, sudah terjadi apalagi ya, ulcer, tukak, erosif, kayaknya kalau hanya mengandalkan dengan pengendalian diri saja nggak bisa. Kamu harus jaga pola makannya, kamu harus menggunakan herbal yang sesuai, pengendalian cemas tadi yang pertama ya. Juga kamu harus menggunakan beberapa komponen lain yang semuanya akan memperbaiki saluran cernamu. Nah, itu semua baru akan kamu menjadi sehat kembali. Jadi memang kalau mau sehat itu harus berbagai arah dilakukan secara bersamaan. Maka itu semua akan bersama-sama membangun saluran cerna yang lebih sehat. Dokter, gula darah 126, normalkah? Kalau gula darah puasa tidak normal, tapi kalau gula darah sewaktu bagus. Dok, saya sakit asam sudah 3 tahun, alhamdulillah udah sembuh, tapi sekarang kambuh lagi. Pak Rafa, silahkan ikut gabung 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan, semoga bisa tuntas. Dan memang ketika kita pernah sakit seumur hidup terus jaga teman-teman. Bahkan kita yang sudah dikatakan survivor penyakit kanker misalnya, nggak bisa kita seenaknya sendiri. Tetap kita harus jaga diri supaya satu sel kanker yang masih tersisa di tubuh kita tidak berkembang menjadi betul-betul sel kanker yang merugikan tubuh. Jadi tetap gaya hidup sehat harus dijaga. Gaya hidup sehat itu banyak komponennya. 1, banyak makan sayuran dan buah. 2, stop instan, stop gorengan, kurangi karbo, tinggi protein, olahraga rutin, dan tentu harus manajemen stres. Dok, kalau untuk sakit gigi Anda bisa menggunakan minyak cengkeh, tapi mahal loh minyak cengkeh, karena yang digunakan adalah minyak esensialnya. Oleh karena itu kalau untuk sakit gigi Anda sebaiknya segera ke dokter terdekat untuk diperiksa giginya. Kalau lubang ya segera ditambal. Di putih mata terdapat bercak coklat, itu berbahaya nggak? Pipit, ini pertanyaan yang kemarin sudah ditanyakan kepada saya. Coba berobatlah ke dokter mata, mereka lebih ahli. Dok, saya mau nanya, apa penyebab rambut rontok? Rambut rontok itu banyak penyebabnya. 1, autoimun. 2, ketombe. 3, gangguan radang usus. Gangguan usus karena penyerapan zinknya jelek itu bisa menyebabkan rambut rontok. Kemudian efek samping dari kemoterapi. Kemudian 5, malnutrisi, kamu kekurangan gizi, itu juga bisa menyebabkan rambut rontok. Jadi banyak sebab rambut rontok, termasuk tadi ketombe atau jamur bisa menyebabkan rambutmu rontok. Dok, 25 minggu kelilit 1 kali masih bisa normal nggak ya? Insya Allah, Bu Adel coba tanya sama bidan terdekat atau dokter kandungan terdekat, karena beliau biasa menghadapi beginian. Kalau saya tidak ahli di bidang ini. Abu Said, terima kasih. Ira Setiawan, Ibu Farida, terima kasih buat kalian dan teman-teman semua. Ibu Sri Nartini, thank you ya.
Halo dok, badan lemes, kepala keringan, memutar, gimana ya dok? Badan terasa ngambang. Yes, itu gejala asam lambung. Perbaiki asam lambungmu. Kamu bisa gunakan temulawak kunyit. Jangan sandarkan hanya pada obat medis saja ya guys. Kalau udah kayak gini biasanya sudah kronis, gunakan temulawak kunyit, atau ada di seri VT saya gratis, atau ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 kawan. Dok, kalau lagi hamil mudah keluar darah coklat, tua mengalir sekali, itu kenapa ya? Ibu tanya aja ke dokter kebidanan atau ke dokter kandungan saja ya, supaya ibu terjaga terus. Kalau kenapa berarti hormonmu nggak kuat, kamu kekurangan hormon progesteron kalau kenapa. Tapi bagaimana solusinya? Langsung ke mereka ahlinya. Infeksi telinga bu dokter, hampir gunakan ini propolis nano, teteskan langsung ke telinga 1 tik, nanopartikel 10 pangkat min 9 atau 1/1 miliar meter, kecil banget, maka dia mudah masuk ke dalam jaringan dan mudah membereskan gangguan telinga kita. Apa saja? Karena dia cepat sekali meningkatkan imun. Dok, saya habis suntik nggak menstruasi, saya itu berhenti KB setelah 3 bulan, menstruasi terus. Dok, bahaya nggak? Ya bahaya lah bu, harus segera perbaiki. Ketidakseimbangan hormon. Udah nanahan, timbul seperti daging, setelah itu mecah. Apa ini? Dok, cara ikut program 3 bulan gimana? Ibu temui admin, klik profil, klik link-nya, temui admin, atau chat pesan, atau chat inbox. Tentu ibu harus follow saya, menujulah ke profil. Nanti bisa chat pesan atau chat inbox. Sakit di dada, dok, oke. Sakit di dada, tembus belakang, tangan dicek, jantung sehat. Sakit apa ya? Itu gejala asam lambung guys, jadi segera obati asam lambungmu. Halo dok, halo dok, mau tanya kenapa ya hidung saya sebelah kiri ada keluar bau busuk, apakah itu berbahaya? Itu ada sinusitis berarti, biasanya sinusitis ya berbahaya. Bau busuk itu berarti ada sel nekrosis, sel mati. Sel mati bisa jaringannya yang mati, jaringan sel kita yang mati biasanya karena kanker, atau imun kita yang mati, sel-sel makrofag, sel-sel limfosit menjadi nanah mati, itu pasti bau busuk. Cium aja nanah, kalau kalian punya luka dicium nanah. Pernah nyium nanah nggak? Habis. Oh iya, aduh serem. Cium aja, itu nanah kan sebetulnya tim imun kita yang mati, pasti akan menimbulkan bau, berarti ada masalah. Tetesi ini aja, propolis nano, ada nggak sih di keranjang kuning? Belum ya? Kamu bisa cek di profil, kemudian di toko oren bisa cek di profil, klik link tree, temui di toko oren. Pas saya sopai begini ada live, kamu bisa mendapatkan diskon ongkir, juga diskon produk. Mbak Asih, terima kasih ya sudah mengirim saya mawar. Saya nggak bisa balas kebaikanmu, tapi Allah yang akan balasnya. Harapanku live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Teman-teman jangan lupa like, follow, share, komen, tetap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dok, mau tanya, anak saya makan pilih-pilih dikit pula, boleh nggak sih kalau diberi vitamin penambah nafsu makan? Kita memiliki namanya madu kecerdasan, Anda bisa pakai itu. Coba lihat videonya, mudah-mudahan udah keluar. Jadi beberapa anak yang kita berikan itu ternyata bisa menambah nafsu makannya dan membuat banyak bicara dan membuat punya banyak ide. Jadi silahkan gunakan madu kecerdasan. Silahkan, caranya beli di etalase madu imun. Nanti tulis di catatan produk ganti madu kecerdasan. Yang kedua, Anda bisa gunakan minyak ikan. Minyak ikan juga menambah nafsu makan anak-anak. Salam sayang selalu dari saya Bu Dokter, sama-sama Bu Hati, salam sayang juga. Batuk empedu kecil gimana dok? Batuk empedu kecil itu gunakan cuka mengkudu. Anda gunakan cuka mengkudu, setelah itu Anda banyak makan yang tidak banyak mengandung lemak. Gorengan lemak dikurangi. Insya Allah akan, kalau batuk itu bisa hancur. Gunakan cuka mengkudu. Kenapa kok aku nggak milih ke cuka apel? Karena cuka mengkudu itu ternyata fitokimianya jauh lebih banyak. Silahkan cek di keranjang kuning, atau di profil, atau di link tree. Infeksi telinga udah hampir 1 bulan keluar nanah. Waduh serem, pakai ini aja. Teresi propolis nano. Ini nano tuh sangat kecil ya, makanya ini memiliki
kekuatan 100 kali lebih kuat daripada propolis biasa. Teteskan, semoga infeksinya menjadi lebih cepat membaik. Infeksi telinga udah hampir 1 bulan keluar. Nah dok, ujung tangan saya kubas dodonya, katanya CTS, obatnya apa? Kalau saya itu ada penyempitan pembuluh darah perifer. Penyempitan pembuluh darah perifer ini obatnya ya harus dilebarkan kembali, dilancarkan aliran darahnya. Paling mudah gunakan bawang, makan bawang 3-9 siung per hari, atau gunakan cuka ini jus lemon, atau gunakan cuka mengkudu, atau gunakan minyak zaitun 3 kali 1 sendok makan, gitu ya. Dok, saya mau tanya kenapa ya saya sudah 2 bulan belum haid juga? Itu artinya ada ketidakseimbangan hormon atau hamil. Umur 24 sudah kena basir, apa harus dioperasi? Operasi itu biasanya kalau grade-nya sudah 4 dan sudah menimbulkan ketidaknyamanan hidupmu. Sebetulnya itu mudah kok disembuhkan. Kalau Anda mau gunakan daun ungu, kemudian pinahong, miana masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter air, diminum, dan Anda harus merubah gaya hidup sehat. Tadi udah aku jelaskan kan? Atau menggunakan ramuan saya boleh. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gemoy, thank you ya sudah ngirimin mawar. Aku nggak bisa balas kebaikanmu, tapi semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan hanya Allah yang bisa membalas. Maaf dok, saya sakit psoriasis sudah 15 tahun. Gimana, pakai obat apa? Pakai ramuan saya bu. Pakai ramuan saya, pakai minyak herbal saya juga, pakai madu saya. Saya pernah mengobati anak-anak yang gatal kakinya 4 tahun, dari janin, dari bayi sampai 4 tahun, sudah periksa ke profesor kemana-mana nggak baik, sembuhnya pakai madu pro kita dan menggunakan minyak herbal kita. Tentu harus dari dalam juga. Dari dalam kita perbaiki organ-organnya, inflamasinya kita hentikan, dan itu tentu menggunakan 5 sekawan. Jadi silakan bu, gunakan 5 sekawan. Nanti tulis 5 sekawan untuk psoriasis, maka madunya akan kita ganti ke madu pro. Madunya akan kita ganti ke madu pro, minyaknya bukan minyak zaitun, tapi akan kita ganti menjadi minyak herbal gitu. Pengaturan itu kan sebetulnya osteoporosis, kemudian keropos tulangnya, tumbuh osteofit baru yang tidak tertata. Maka berarti kita harus bisa mengendalikan pertumbuhan osteofit ini. Resepnya apa? Anda bisa gunakan bawang putih, kemudian bisa gunakan lengkuas. Ini yang gampang ya, bawang putih, lengkuas, dan juga bisa gunakan akar alang-alang. Jadi akar alang-alang, bawang putih, lengkuas, masing-masing segenggam. Kalau bawang putih nggak usah segenggam, dikira-kira lah 3 atau 5, direbus dalam 1 liter air, diminum. Dan jangan lupa juga minum minyak zaitun extra virgin. Ini soalnya anti radangnya sangat bagus. Saya pernah sakit GERD, sudah mendingan karena saya bikin minuman herbal sendiri, kunyit, jahe, serai, madu, hutan. Sip, lanjut. Keren. Spill merek magnesium buat kedok. Cari di Allshop, pilih yang reviewnya banyak, itu dipakai. Dan pilih yang import. Pilih di Allshop, pilih yang reviewnya banyak, pilih yang import, itu bagus. Dokter, apa obatnya pinggang dan punggung sakit terus dokter? Mohon petunjuknya. Siva, kalau nggak salah kan Anda sering ketemu saya di sini. Kalau nggak salah keluhanmu kan asam lambung. Kalau asam lambung mau tidak membaik, padahal aku sudah berulang kali memberikan tip-tip untuk menyembuhkan asam lambung, dan itu juga ada di series video saya, bisa ditiru. Kalau kamu udah coba dan nggak sembuh-sembuh, ya tentu mulai beralih ke 5 sekawan, ikut program bersama saya. Tetapi kalau kamu nggak coba, ya harus dicoba dulu. Jadi kalau tanya solusinya apa, ya sama. Dari hari ke hari solusiku tetap sama, tinggal kamu harus berani nggak mengeksekusinya, mencobanya. Nah, kalau sudah praktek baru ketemu saya lagi, dok, saya sudah mencoba resep dokter, alhamdulillah ada perbaikan, gitu ya. Oke, Siva ya. Dok, herbal apa buat asam di perut terasa sakit kayak luka-luka? Rafa, silahkan gunakan, tadi kan sudah jawab, temulawak kunyit, atau gunakan 5 sekawan dan ikut 3 bulan bersama saya. Dok, sakit pinggang sebelah kanan. Kalau Anda punya asam lambung kronis, berarti kamu sudah terkena usus kecilnya. Kalau kamu punya asam lambung kronis,
berarti itu sudah kena usus kecilnya atau ada gangguan di empedu atau di hati. Dok, anak umur 2 tahun berat badan 10 kg, normal aku nggak hafal, kalau ini aku nggak ngerti. Dok, pengapuran tadi sudah. Terima kasih konsulnya tadi sore dok, membuat saya tumbuh semangat. Saya Ibu Rindang dari Bengkulu. Oh, sama-sama Bu Rindang, thank you, semoga semangat, insya Allah bisa Bu. Saya sering banget menghadapi pasien-pasien yang rumit, tapi bisa loh, pelan tapi pasti mereka keluar dari masalahnya. Intinya ikhtiar dan berdoa, minta sama Allah agar yang kita lakukan diridhoi. Saya pun selalu berdoa untuk kalian semua, semoga yang saya berikan untuk pasien Allah ridho dan Allah berikan kesembuhan. Salam kenal ya Bu Rindang. Dok, mau nanya, kalau penyakit hormon tiroid nggak mau tidur, obatnya apa? Hormon tiroid, semua hormon itu sebetulnya saling memberikan sinyal, saling menyeimbangkan. Jadi kamu pertama kali harus tidur, tiroidnya harus benerin dulu. Kamu bisa gunakan benalu teh, kemudian bisa gunakan benalu teh, kemudian kamu bisa gunakan manggis, kamu bisa gunakan juga kunyit putih masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter air. Jika tidak ada perubahan baru gunakan ramuan saya. Nah, mau tidur itu gunakan pala 1 biji ditumbuk, direbus dengan 1 gelas air kemudian diminum. Bubit 32 minggu keputihan sama ada lendir coklat sedikit, kenapa ya? Ini hati-hati ya Bu. Oh, ini hamil 32 minggu ya? Kenapa? Pasti ada kebocoran karena kamu kekurangan progesteron. Lebih baik periksa ke dokter kandungan terdekat atau bidan terdekat. Dok, mau konsul anakku umur 13 bulan terus kan telinganya sebelah kanan itu ada kotoran kering. Dok, mau konsul, mau kira-kira kotoran kering yang kering bisa keluar. Ibu, kalau kayak gini daripada beresiko, saya anak-anak ya lebih baik dok bawa aja ke THT, mereka lebih jago. Dok, obat hormon tiroid apa? Tadi sudah saya sebutkan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dok, tadi sore mandi keramas posisi lagi haid, tiba-tiba perut kenceng, nafas sesak, kaki gemetar. Itu kenapa ya? Ini khas untuk menderita asam lambung kronis, biasanya nggak akan tahan tidak tahan dengan udara dingin. Kenapa? Mereka aja biasanya lebih cenderung anemia. Mereka kekurangan asam folat, kekurangan penyerapan zat besi, kekurangan B12, itu modal untuk membentukkan sel darah merah. Penyerapannya ada di mana? Ada di usus kecil dan lambung. Dan itu ketika lambungnya bermasalah, maka penyerapannya menjadi terganggu. Apalagi penyerapan yang tadi saya sebut itu butuh suasana asam. Asamnya ditekan oleh obat-obat yang kalian minum, seperti lansoprazol. Minumnya pun jangka panjang, nggak hanya 1-2 hari, tapi minum, selesai minum, habis minum lagi, habis minum lagi, gitu kan. Nah, itu menyebabkan kamu kekurangan darah. Dan yang menghangatkan kita adalah darah. Nah, ketika kamu anemia ini, dengan sedikit perubahan cuaca, perubahan suhu, membuat kamu langsung menggigil, gitu guys. Dok, saya hamil 3 bulan tapi susah makan nasi ikan, gimana ya? Tapi kalau makan mie atau nyemil suka-suka. Ini nggak sehat Bu, harus makan sehat, kasihan bayimu, harus kamu lawan. Lakukan afirmasi. Obat vertigo dokter, kalau kena asam lambungnya sembuhkan. Kalau tidak ada asam lambung, pastikan apakah kamu minum hipertensi, minum obat jantung, sakit gigi, pernah jatuh, itu harus kamu bereskan. Selain itu dibantu dengan akupunktur di daerah terdekat. Dok, saya hamil 3 bulan tapi susah makan, tadi sudah. Prostatitis itu maksudnya gangguan prostat ya, pembesaran prostat, gitu ya Pak. Obat vertigo, Bu, habis persalinan normal bulan September, tapi dari bulan Desember kayak ada daging yang nutupin misfi. Kenapa ya? Periksa ke dokter terdekat, dokter kandungan terdekat atau bidan. Bu, saya mau tanya, biar habis ke 3 bulan bisa haid lagi, gimana Bu? Badan sakit-sakit belum haid. Coba kunyah daun alpukat 3-9 lembar per hari. Dok, saya susah tidur, kenapa ya? Kalau punya asam lambung kronis biasanya susah tidur, atau karena penyakit apa? Banyak pikiran, banyak berzikir. Kalau banyak pikiran, tip atasi cemas, lakukan, sudah saya bikin series video-nya gratis, cek di profil highlight. Dokter, obat herpes? Kalau obat herpes itu virus, ini agak berat ya. Kalau virus memang kamu bisa gunakan sambiloto, kamu bisa gunakan
daun meniran, kamu juga bisa gunakan sambiloto, daun meniran, daun jambu masing-masing segenggam, direbus, diminum, semoga herpesmu cepat baik. Obat vertigo dokter tadi sudah penyebabnya dicari dan lakukan dengan akupunktur. Warnanya merah keras gitu, ini warna apa ya? Dok, merek glutathione apa yang bagus untuk antioksidan? Merek satu impor, kedua reviewnya banyak, mahal harganya. Yang pasti depannya harus ada L-glutathione. L itu ikatan liposomal. Karena glutathione ini akan mudah masuk ke dalam membran dalam bentuk ikatan liposomal. Dok, saya hamil 3 bulan tapi susah makan nasi ikan, gimana ya? Tadi sudah. Aman enggak ya dok? Aman dong. Aman apa ya? Dok, saya tadi sore mandi keramas posisi tadi sudah. Malam dok. Oh, ini pas bener kan haid? Pengganti pengencer darah apa dok yang aman? Terima kasih. Pengganti pengencer darah Anda tidak bisa mengganti semena-mena. Kalau Anda memang harus menggunakan pengencer darah, apalagi menggunakan ring, Anda harus dipantau oleh dokter, harus periksa lab untuk mendapatkan nilai yang subobjektif. Kalau dibarengin boleh, tapi bukan sebagai pengganti. Pengganti itu harus benar-benar fungsinya sama. Itu harus dengan periksaan lab yang objektif dan klinis tidak ada, karena tidak gampang ya. Kalau Anda sudah menggunakan pengencer darah, biasanya penderita jantung ini sangat beresiko. Kalau kita kecolongan, terjadinya trombosis. Itu bisa menjadi infak miokard karena menyumbat pembuluh darah jantung yang kecil, atau terjadi stroke. Nah itu, kalau didampingin boleh gunakan cuka mengkudu. Nih, cuka mengkudu kayak gini. Ya kan mbak? Cuka mengkudu kayak gini nih. Warnanya lebih gelap dikit. Nih, aku bisa bersila banyak karena aliran darahku lancar. Aku suka sekali minum cuka mengkudu buatanku sendiri. Silakan cek di Keranjang Kuning, atau cek di profil, atau cek di toko Orin. Dok, pasien sudah ketiga. Apa dokter ada ramuannya? Kalau ada, apa namanya? Biar saja. Pak Joko Galing, silahkan menuju ke Keranjang Kuning, menuju ke ramuan. Nanti ditulis ramuan untuk basir, gitu Pak. Silahkan ke Keranjang Kuning, menuju etalase ramuan, kemudian tulis ramuan untuk basir. Yang mana dok paket 2 sekawannya? Kalau mau ikut paket 2 sekawan, itu ada di Teramah. Coba mbak bantuin. Tapi kalau mau ikut program saya, gunakan 5 sekawan. Kecuali sudah bulan kedua atau bulan ketiga, gunakan 2 sekawan nggak apa-apa. 2 sekawan sudah nggak ada, bapak pakai yang 3 sekawan. 2 sekawan sudah nggak ada ya. Tapi kalau ini untuk paket untuk kelanjutan program ya. Kalau kalian udah bagus, sebetulnya nggak selalu pakai 5 sekawan, nggak apa-apa. Tapi kalau pengen masuk program, pertama harus menggunakan 5 sekawan. Apalagi yang kronis. Kalau nggak kronis, nggak perlu ikut program saya, pasti akan sembuh kok, gampang insya Allah. Kalau nggak kronis itu gampang sembuhnya. Yang kronis saja bisa sembuh, apalagi yang nggak kronis ya. Dok, telinga saya berdenging bisa dari mah atau ginjal? Biasanya mah. Dok, mau konsul, saya keluar refleks habis berhubungan sama suami dan perut sering terasa kram. Ibu segera ini aja deh, pap smear atau periksa ke dokter kandungan terdekat atau periksa ke bidan. Saya takutnya ada sesuatu. Assalamualaikum. WhatsApp saya belum dibalas obat pneumonia apa bisa untuk anak umur 8 tahun? Anak umur 8 tahun nggak bakalan suka dengan herbal. Jadi nanti akan saya ganti dengan madu imun atau madu pro di Teramah dulu. Teramah saja. Ya, Teramah, nanti di situ ada 3 sekawan ya. Dikeluarkan ini ya. Apa namanya? Vouchernya. Yang 140. Nanti aja. Ini yang kedua kan. WhatsApp itu yang pegang adalah admin. Kalau udah kesorean ya Pak, nggak bisa dipegang lah. Namanya admin juga butuh istirahat. Namanya admin itu manusia juga, jadi butuh istirahat. Jadi mohon bersabar. Kalau udah di luar jam kerja, mungkin jadi agak lelet karena mereka sedang istirahat. Akan dibahas besok. Tapi yang pasti untuk anak pneumonia, gunakan nanti, minta petunjuk aja. Nanti akan saya berikan propolis, kemudian madu imun, propolis, karena itu yang mungkin masuk ke tubuh anak.
nggak bakalan dia mau dengan herbal, nggak bakalan mau. Jadi nanti pakai propolis dan madu imun, insya Allah akan cepet Pak. Emang ada? Baru masuk Oh, yang lalu. propolis sama madu imun. Kamu cari ininya propolis bisa kan? Ada Hah? Assalamualaikum, malam dok. Anak saya suka buang air kecil, suka haus juga. Kenapa ya? Pak, coba dicek HbA1c. Saya takut terkena diabetes tipe 1. Coba Pak, periksa HbA1c-nya. Dok, jantung saya bengkak. Jantung bengkak itu bisa dikecilin lagi kok Bu, asal penyebabnya dihilangkan. Kalau penyebabnya hipertensinya diturunkan, jantungmu nggak akan bengkak lagi. Mau ikut program 3 bulan bersama saya boleh, temui admin, ada di profil, ada di Linktree, atau mau gunakan resep ini boleh. Kalau nggak baik baru ikut saya ya. Seledri, timun, dan semangka dan kulit putihnya. Coba di jus setiap hari begitu. Atau melon dengan kulit putihnya. Nah, mudah-mudahan tensinya mudah turun, dan setelah itu bengkaknya lama-lama menjadi berkurang. Bubit usia kandungan 39 minggu perlu lagi. Saya tidak begitu paham dengan urusan kehamilan teman-teman, tapi Anda bisa tanya ke bidan terdekat atau ke dokter kandungan terdekat. Dok, anak saya batuk pilek suka sesak, kira-kira obatnya apa ya? Obatnya termudah kalau anak-anak Madu Pro. Madu Pro itu adalah probiotik, tapi untuk anak-anak karena rasanya enak. Nanti beli aja di etalase Madu Imun, itu ada Madu Pro, atau gunakan propolis, silahkan teteskan pada minuman anak-anak. Dok, trimester pertama boleh minum soft drink nggak? Bagi saya, soft drink itu sudah larangan untuk siapapun, apapun, usia berapapun, itu udah nggak perlu. Dok, kalau telinga sering gatal terus itu kenapa dok? Dan solusinya gimana? Periksa ke dokter THT terdekat, cari tahu apakah di telingamu ada pertumbuhan jamur atau ada infeksi. Nah, kalau itu sudah jelas, nanti kita temukan obat-obat alami untuk mendampingi obat medis yang sedang kamu pakai. Assalamualaikum dokter, sehat barokah selalu. Sama-sama Pak Hesti. Dok, cara menormalkan tensi yang naik turun tadi sudah ingat nggak tadi? Dengar kan? Nggak akan aku ulang lagi ya. Dokter, saya busui, saya sakit perut terus-terusan plus diare terus. Sudah saya periksakan, itu kenapa ya? Ibu pernah memiliki asam lambung kronis? Kalau ada asam lambung kronis, ibu sangat mungkin terjadi radang usus, atau ibu operasi dulu. Ketika ibu melahirkan, operasi dan punya riwayat asam lambung, mungkin itu terjadi gejala radang usus karena apa? Bakterimu habis, probiotikmu habis. Jadi silahkan gunakan 5 sekawan agar mengembalikan mikrobiota di ususmu, dan mudah-mudahan gejala-gejala diare dan apalagi yang terus-menerus akan berhenti. Suka buang air kecil dan suka haus, kenapa ya dok? Gejala diabetes, asam lambung boleh minum B-komset, boleh. Dok, B-komset itu B-komplek kan? Dok, final USG pas berapa week? Saya tidak paham. Dokter, saya busui, saya sakit. Tadi sudah. Saya curiga ada radang usus. Gunakan 5 sekawan dan nanti akan kita tata kembali. Dok, kalau GERD suka jantung nggak beraturan, bahaya nggak jantungnya nggak beraturan gitu? Tidak bahaya, tapi tidak bahaya, tenang aja. Kan beraturannya nggak setiap hari kan, hanya sesekali. Beresin asam lambungmu, gunakan 5 sekawan supaya tidak menjalar kemana-mana, terutama menjadi radang usus. Dok, jantung saya bengkak, obatnya apa? Beresin penyebabnya, biasanya kan hipertensi. Tadi kan sudah aku share apa obat untuk hipertensi. Tadi sudah. Dok, ibu saya kena stroke ringan sama jantung lemah, obatnya apa? Aduh, kalau kena stroke ringan itu, yang menyebabkan stroke ringan itu apa? Karena pendarahan otak atau karena penyumbatan otak? Dan lakukan akupunktur di daerah terdekat. Bapak ikut program saya aja ya, kalau stroke itu kan sangat kompleks. Sangat kompleks, pola makannya harus dijaga, habis itu harus ketahuan penyebabnya apa, itu yang akan kita beresin. Riwayat penyakitnya apa, karena supaya stroke itu cenderung berulang.
Jangan sampai tadi yang ringan menjadi setengah besar dan akhirnya besar beneran. Malam dok, suka buang air kecil, kenapa ya? Tapi rasa haus terus, awalnya sakit lambung dok. Bapak periksa aja apakah ada gangguan, apakah ada diabetes atau enggak. Nanti kalau ternyata ada diabetes, ada asam lambung, udah ikut program 3 bulan bersama saya. Dokter, saya busui sakit. Dokter, saya busui, saya sakit perut terus-terusan, diare terus, sudah saya periksakan, tapi masih sama. Dok, keranjang kuningnya mana? Keranjang kuningnya ada di profil saya. Kalau saya tampilkan nggak bisa. Sekarang saya nggak bisa menampilkan keranjang kuning langsung di live saya. Nggak bisa ya? Masih bisa nggak sih? Bisa kayaknya. Coba ya. Bisa, cuma jangan sama sekarang. Tuh, Itu dari tadi. tuh dia nggak mau kan? Ini gimana sih? Tambah produk. Nggak mau kan? Tambah. Enggak mau dia. Ini malah toko orang. Nggak mau dia, kata Herdi juga begitu. Jadi langsung disuruh ke toko oren aja yang biasanya kita. Pak, gini aja, Anda cek di profil, nanti di situ Anda bisa lihat keranjang kuning, karena nggak bisa saya tampilkan keranjang kuning di sini sedang dihukum. Kedua, Anda bisa cek di toko oren. Toko oren ada di profil, ada di link. Pilih mana yang Anda suka. Dok, cara menormalkan tensi yang naik turun tadi sudah? Masih? Tadi sudah loh, udah saya jawab. Assalamualaikum, maaf dokter, apakah obat untuk gejala wasir? Tadi sudah juga dijawab. Dok, saya ada GERD setiap hari, ngerasa nggak nyaman di perut, ngilu dan suka muntah. Obatnya kira-kira temu lawak kunyit. Sudah ada sensitivitinya atau ikuti program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Dok, kalau panas dinginnya di dalam terus kayak direndam es, gimana obatnya? Penyebabnya itu kenapa? Kamu punya sakit kronis apa? Asam lambung kronis atau ada radang usus? Ya itu yang diberesin. Semua peradangan pasti akan merasakan kayak gini nih. Meriang namanya. Dalamnya dingin, luarnya panas dan selalu kedinginan. Itu namanya meriang. Dan itu khas terjadi proses peradangan. Penyebabnya apa? Teman-teman, aku break dulu ya. Aku bacakan beberapa perkembangan teman-teman kita. Dengarkan baik-baik. Semoga ini akan menginspirasi agar kamu bisa lebih sehat kembali. Alhamdulillah, paket 5 sekawan sudah datang yang ketiga. Semoga bisa sembuh total. Alhamdulillah 80% mungkin dok. Semua sudah, cuma kadang masih ada perih sama kalau habis makan banyak, sedikit mata agak kabur dok. Berarti terjadi hipersekresi kalau makanannya banyak. Alhamdulillah dok, sisa sedikit dok perihnya. Semua keluhan hampir hilang. Kalau telat makan aja agak perih. Ada lagi, saya salah satunya Bu, sekalipun belum 100% tapi alhamdulillah jauh lebih sehat ketimbang sebelum kenal dokter Erna dan teramahnya. Alhamdulillah. Sebentar, ini siapa ya? Sebentar ya. Sebentar. Oh ini nih. Padahal, oh ini nih. Siap dokter, siap dokter, kantong empedu saya memang sudah diangkat tahun 2022. Nanti saya ganti madunya juga. Kalau lemas sekali-sekali aja dok. Saya memang agak gemuk. Izin dok, selama saya minum 3 sekawan dan 5 sekawan dah sebulan lebih jarang saya lemas. Biasanya kalau kalian sudah diambil kantong empedunya akan mudah lemas. Karena apa? Karena terjadi ketidakefisienan penyerapan nutrisi. Jadi ketika kantong empedunya sudah diambil, maka metabolisme basalmu biasanya akan mudah drop. Metabolisme basal itu adalah metabolisme ketika kita nggak ngapa-ngapain. Kan selalu bekerja tuh sel-sel tubuh kita mengadakan metabolisme. Nah, ketika kita nggak ngapa-ngapain itu metabolismenya drop sehingga kita mudah banget lemas. Nah, biasanya kalau kantong empedunya diambil, metabolisme basalnya itu akan drop. Salah satunya yaitu ketidakefisienan untuk penyerapan nutrisi, karena sebagian propertinya sudah diambil.
Dan beliau ternyata setelah menggunakan 3 dan 5 sekawan sudah sebulan lebih jarang menjadi lemas. Alhamdulillah, jangan bolong-bolong sampai 3 bulan setelah sehat. Lewat 3 bulan mudah-mudahan maintenance dengan teramah dan minyak zaitun dan madu imun itu udah cukup bagus. Nggak usah pakai garam, tidak usah menggunakan bubuk cacing, tapi cukup itu. Karena beliau kalau sudah lepas tidak punya kantong empedu itu wajib minum minyak zaitun seumur hidup dan stop gorengan. Karena sudah nggak punya kantong empedu. Mengapa? Besok pagi aja ya tanyakan. Ceritanya panjang. Aku hari ini agak capek, jadi aku kalau mau cerita tentang materi hari ini agak lemah. Waduh, lemah. Agak capek, jadi aku besok pagi aja ya. Kan kalau pagi kan semangat tuh, apalagi habis makan. Nah, nanti aku ceritanya besok pagi. Dok, perut kanan bawah saya kembung terus, tapi nggak sakit, cuma nggak enak aja, kembung loh. Itu artinya ada gejala asam lambung, Pak. Asam lambung kronis. Dok, saya juga ada riwayat asam lambung, dok. Ya udah, ayo, siapa yang asam lambung ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Biar cepet. Satu yang ringan-ringan itu boleh menggunakan kunyit temulawak, marut-marut sendiri, atau menggunakan teramah tapi nggak ikut program saya, itu juga akan baik. Tapi kalau ingin ikut program saya, gunakan 5 sekawan, itu hasilnya biasanya lebih cepat. Dok, anakku umur 1,6 bulan tapi amandelnya besar, harus apa? Tanya ke dokter kandungan, ke dokter anak, mereka lebih ahli. Kalau Anda mau coba ini dulu, ditetesi ini pada susunya, nggak langsung ditetesin ke sini lah. Ke susunya diminumkan dulu, siapa tahu bisa baik. Ini namanya propolis nano, ukurannya nano. Jadi kekuatannya 100 kali lebih cepat dari propolis biasa. Dok, apa penyebab radang usus? Penyebab radang usus karena asam lambungmu tidak tuntas-tuntas, jadinya menyebabkan radang usus. Salah satunya. Dok, anakku umur 1,6 bulan tapi amandelnya. Dok, kenapa ya dada saya sering gemetar tapi jantung berdetak normal? Miss V juga bergetar. Kenapa ya dada sering bergetar tapi jantung berdetak normal? Miss V juga bergetar. Kenapa ya? Saya juga baru tahu ini. Kamu punya penyakit apa? Biasanya kalau penyakit asam lambung tuh gejalanya apa? Aneh-aneh loh. Ada nggak asam lambung kronis? Dok, pinggang sakit, kalau duduk sakit. Coba perbaiki. Saya ada senam pocong. Cari di Dokter Erna Cipta 2 #senam pocong. Itu sangat bagus untuk memperbaiki pinggang. Kalau pas duduk sakit, bisa ada batu ginjalnya. Bisa juga karena ada spasme otot di daerah pinggang. Kalau spasme otot itu bisa diperbaiki dengan senam pocong. #senam pocong, lakukan 100 kali. Dok, aku gondongan, wajar nggak sih kalau mulut terasa pahit terus mual muntah tapi nggak ada? Ini kayaknya gondongan dan asam lambung kronis. Minta solusi pipi saya berbusa, gimana ya dok baiknya? Rebus akar alang-alang, kemudian akar alang-alang, daun sirih, daun salam masing-masing segenggam, diminum untuk 1 hari. Dok, obat batuk pedu, cuka mengkudu, gunakan cuka mengkudu. Silahkan check out di keranjang kuning saya. Daripada cuka apel, bagusan cuka mengkudu. Fitokimianya lebih banyak. Dok, gimana cara memulihkan berat badan yang cepat? Memulihkan berat badan yang cepat. Kalau kamu punya sakit kronis, tentu sembuhkan dulu sakit kronismu. Kalau kamu tidak punya sakit kronis, kamu bisa melakukan olahraga nge-gym, maka berat badanmu akan meningkat. Apa penyebab berat badan susah naik? Nah, ini tergantung metabolismenya. Dengan arti kamu sehat ya, nggak punya penyakit kronis yang melatar belakangi, berarti kamu memang metabolisme lambat, metabolismenya cepat, jadi berat badan nggak naik-naik. Kalau saya nurunin berat badan, nuruninnya lama, begitu salah makan langsung naik. Ya, asik, nggak apa-apa lah. Dok, bagaimana cara memulihkan berat badan lagi? Tadi sudah ya, kalau kamu tidak punya penyakit kronis, maka lakukan dengan nge-gym dan pola makan sehat. Nge-gym dan pola makan sehat, maka berat badanmu akan naik. Tetapi kalau kamu punya sakit kronis, bukan dulu sakit kronismu. Dok, aku kena kanker cervix, gantinya nasi apa dok? Gantinya nasi, protein. Makanlah protein yang banyak, nggak usah pakai nasi. Dan minum minyak zaitun. Semoga itu akan membuat kanker cervixmu cepat pulih. Atau mau tambah ramuan saya? Karena kanker cervix kan cepat banget ya perkembangannya. Dia sangat cepat loh Bu. 1 minggu itu bisa berubah kalau kita tidak dibarengi dengan herbal, gaya hidup sehat, dan kemoterapi. Kalau Anda mau bergabung bersama program saya, gunakan ramuan kanker, nanti akan kita buatkan.
Temui admin dulu. Assalamualaikum dok, apakah diabetes boleh minum Yakult? Tidak bisa, kecuali Anda minum Yakult yang tidak ada sukrosanya. Boleh. Dok, aku kena. Yes, memang begitu bu. Berarti sudah menjalar ke usus. Ibu, bukan saya nakut-nakutin, ikut program saya yuk, siapa tahu berjodoh. Bismillah yuk, gunakan ramuan saya. Dok, apakah tinnitus ada kaitannya dengan? Yes, betul. Dok, di mana keranjang kuningnya? Keranjang kuning ada di mana? Di profil ya. Keranjang kuning kita tuh dihukum guys, jadi tidak bisa ditampilkan keranjang kuning di live. Sering banget mereka bilang aku banyak melanggar. Jadi klik profil saya, nanti ketemu keranjang kuning di atas tuh, ya kan mbak? Iya, di atas di bawah warna merah. Di atas di bawah warna merah. Nanti sama mbak Getris diterangkan. Tanda-tanda radang usus apa? Tanda-tanda radang usus itu nyeri pusar ke bawah. Pusar ke bawah pinggang sebelah kanan ke bawah, panggulnya sakit, pahanya sakit, diare, sembelit, kemudian apalagi panas, perut terasa dikram, diperas, melilit. Nah itu tanda-tanda radang usus. Dok, saya dokter punya penyakit bronkitis. Dokter saya punya penyakit bronkitis, sudah minum obat 1 bulan kok belum. Kalau gitu ikut program, gunakan ramuan saya, silakan temui admin. Bismillah, semoga ikut. Tadi ada yang bronkitis kan, membaikkan 5 hari menggunakan ramuan bronkitis dan 5 sekawan dalam 5 hari sudah cukup bagus. Tadi aku bacakan kan itu. Dok, sirup yang ampuh buat menyembuhkan lambung yang luka apa dok? Sirup yang ampuh gunakan 5 sekawan. Gak ada sirupnya tapi itu ampuh karena terdiri dari bahan-bahan alami. Silahkan gunakan 5 sekawan, cek di keranjang kuning dan ikut program 3 bulan bersama saya. Dok, kalau jantung suka detaknya kok lompat-lompat, ini pasti Bu Eka kok nanyanya selalu gejala sih Bu, ibu kan berulang kali ya tampil, pasti udah tahu kan jawabannya itu asam lambung. Ibu jangan ketemu saya lagi kalau hanya keluh, karena ibu bertemu saya udah berkali-kali. Stop keluhannya, eksekusi penyakitmu, lapor ke saya. Dokter, saya sudah coba resep yang dokter berikan, yang saya baca di series VT, alhamdulillah dok, saya sudah berkurang. Itu yang akan aku ingin dengarkan. Aku nggak akan jawab pertanyaanmu lagi, karena pertanyaanmu selalu sama, berbeda-beda tapi jawabannya sama. Yang kamu tanyakan selalu gejala asam lambung. Aku inginnya kamu segera eksekusi asam lambungmu, segera perbaiki dan laporan ke saya apakah sudah membaik atau enggak. Karena sudah berkali-kali ikut live saya. Kok jadi nggak ada? Kenapa? Kok jadi nggak ada keranjang kuningnya? Di profil nggak ada? Hah? Keranjang kuning nggak ada kan? Sedih banget. Ini kemana sih? Emang hilang. Keranjang kuning nggak ada, dihukum sama TikTok. Kayaknya kita nggak tahu deh TikTok gitu deh. Kalian kalau pengen udahlah ke toko oren, kalian lihat profil, Linktree bisa nggak? Linktree bisa. Ada ya? Ada Linktree. Klik profil, klik Linktree, di situ ada toko oren, toko hijau, toko macam-macam lah. Klik aja di situ atau temui admin. Keranjang kuning nggak ada ya, hilang ya? Hilang. Keranjang kuning kita sudah hilang. Dokter jangan begadang ya. Baik, siap. Dok, apakah gejala GERD anxiety bisa membuat nafsu makan meningkat dan perut sering kembung? Bisa. Bisa meningkat, bisa tidak ada nafsu makan. Karena kalau nafsu makan meningkat berarti hormon leptinmu sedang dalam keadaan siaga. Karena hormon ghrelinmu tidak keluar. Jadi yang keluar adalah hormon rasa. Oh, salah. Nafsu makan meningkat berarti hormon ghrelinmu berlebihan. Dan hormon ghrelinmu itu dibuat di lambung. Jadi terus merasa terus-menerus lapar. Nanti kalau udah membaik juga akan normal kembali. Belinya gimana dok? Di toko oren aja. Ada di profil, ada di toko oren. Klik profil, klik Linktree, klik toko oren atau temui admin. Kalau aritmia itu bahaya nggak dok? Menurut ibu gimana? Terus sekarang ibu Eka nanya mulu sama saya. Sekarang saya tanya balik, berbahaya nggak menurut ibu? Ramuan radang usus itu apa ya dok? Yang herbal. Ramuan radang usus itu susah pak carinya. Maju kena, mundur kena. Itu kalau di saya pakai konsep. Jadi itu panjang dan itu pun di kami itu 6 bulan membaik, 1 tahun tuntas. Tidak gampang untuk mengobati radang usus. Tapi kalau masih gejala itu biasanya bolehlah 1 bulan membaik, 3 bulan tuntas kalau masih gejala. Tapi kalau udah benar-benar radang usus sampai diare sampai ini 6 bulan membaik, 1 tahun tuntas. Kalau obat gatal-gatal sudah 2 minggu lebih badan merah kayak koreng merah. Coba periksa ke dokter kira-kira kenapa.
apa? Kalau gatal-gatal warna merah, koreng merah, kayak koreng merah, apa ya? Apa skabies? Coba tanya, atau karena jamur, bisa karena jamur. Coba tanya dulu ke dokter penyakit kulit, kira-kira kenapa. Tapi kalau kamu mau, awal-awal bisa juga kamu kompres pakai cuka mengkudu. Dikompres cuka mengkudu, coba membaik nggak? Kalau karena virus, itu bisa membaik. Kalau karena jamur, bisa membaik juga. Tapi kalau karena dermatitis atopik, karena kamu alergi, kayaknya enggak deh. Kalau itu kamu harus dari dalam, harus menggunakan kunyit dan temulawak. Lebih baik periksakan dulu penyebabnya apa. Obat fibrosis paru setelah COVID apa, Dok? Gunakan 5 sekawan. Dan nanti saya bikinkan ramuan untuk paru-paru, dan mudah-mudahan bisa terjadi regenerasi sel. Kaki tangan terasa dingin, pertanda penyakit apa, Dok? Pertanda tidak ada aliran darah ke tepi, ke perifer, itu ada penyempitan pembuluh darah atau aliran darah ke tepi tidak lancar, dan akibatnya tanganmu suka dingin. Itu juga bisa disebabkan karena ginjalmu lemah, jantungmu lemah, juga akan tanda-tanda seperti itu. Bu, aku kena diabetes, obatnya apa? Banyak gaya hidup sehat, banyak makan makanan yang rasanya pahit ditambah dengan daun kersen, semoga membaik. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadiran semua, jangan kemana-mana, jangan lupa